Sekarang aku tawarin kamu, pilih. Kamu membiarkan aku dan rombongan ini pergi ke Madinah, rumahku seisinya ambil. Ambil, kamu pakai jadi milikmu. Atau sekarang lawan aku. Pilih mana? Mereka pilih apa, Pak? Pilih hartanya, karena dia kaya kan. Udah, aku pilih hartamu aja. Silakan. Terus dia tidak terganggu. Sampai di Madinah, dia kebetulan hijrahnya setelah Rasulullah. Ini agak lompat sedikit. Sampai di Madinah, si Rasulullah mendengar ceritanya Suhaib ini. Rasulullah komentarnya apa? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntung dia beruntung, dapat profit dia. Jadi dia mengorbankan hartanya begitu, tapi mendapatkan dia surga yang lebih gitu. Nah, itu yang agak dramatis gitu. Agak atau sangat dramatis gitu. Nah, Rasulullah sendiri ketika para sahabat itu pada pergi, tahu-tahu habis, tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan Ali. Ali masih kecil. Lalu ketika penduduk ini yang Muslim pada habis, orang-orang Mekah lalu berkumpul di Darul Idarah. Darul Idarah itu kantor tempat bermusyawarahnya mereka. Kalau di sini mungkin DPRD gitu ya. Di sana kan nggak ada DPR pusat, ya Mekah aja. Ya pokoknya tempat perwakilan mereka bermusyawarah. Ketika mereka bermusyawarah, lalu mereka berunding. Ada 3 pilihan. Apakah diusir, atau dibunuh, atau dipenjara. Saat itu ada seorang tua yang ingin bergabung. Sebenarnya Darul Idarah itu pemilihannya adalah orang-orang yang dianggap tokoh yang bisa bermusyawarah dengan pemikiran yang bagus untuk kepentingan penduduk Makkah. Umumnya mereka di atas 50 tahun umurnya. Tapi ada seorang pemuda yang umur 23 sudah diizinkan masuk menjadi salah satu wakil. Yaitu siapa tuh? Abu Jahal. Abu Jahal itu umur 23 sudah boleh bergabung. Karena dia terkenal cerdas sekali. Dan usul-usulannya selalu bagus, sehingga dia dijuluki Abul Hakam. Hakam itu kebijaksanaan. Jadi seorang yang ahli dalam kebijaksanaan. Terus tapi dia itu umur 23 itu waktu Rasulullah belum hijrah. Ini saya baru cerita tentang Darul Idarahnya. Tapi ketika Rasulullah menjadi Rasul, Abu Jahal itu termasuk yang jahat sekali memusuhi Nabi Muhammad. Jahat sekali. Karena dia saking irinya kepada Nabi Muhammad. Irinya gini, Abu Jahal itu mengatakan bahwa seharusnya yang jadi nabi itu bukan Muhammad. Muhammad itu kan anak yatim. Waktu lahir sudah nggak punya bapak. Terus masih kecil ibunya meninggal. Lalu hidupnya numpang pada kakeknya. Kakeknya meninggal, dia hidupnya numpang pada pamannya. Jadi dia bukan termasuk orang yang terhormat. Kelebihannya Nabi Muhammad itu dia jujur, sehingga mereka menjuluki Al-Amin. Tapi dia tidak dianggap sebagai tokoh.
Nah, tokoh yang paling terkenal di Mekah itu Walid bin Mughirah. Walid umurnya sudah tua, sekitar 90-an. Ya. Dia bapaknya Khalid bin Walid. Jadi bapaknya Khalid bin Walid. Nah, garis keturunan Walid ini, jadi ya seperti biasalah kita ini kalau tukang jahit, terus anak cucunya jadi tukang jahit gitu kan, terus guru, saat itu jadi guru, ya kiai, itu anak cucunya jadi guru, itu biasa. Ya, dokter juga begitu. Aku aja yang aneh, anak saya jadi dokter sendiri. Terus Walid itu segaris keturunannya itu jago perang. Jadi mereka itu sudah punya tradisi anak-anak yang masih kecil-kecil itu diajari bela diri. Makanya Khalid anaknya itu kalau dia menjadi komandan pasti menang. Karena dia memang terdidik gitu, terlatih. Itu garis keturunan yang ahli perang. Walid itu terkenal karena dia kaya raya dan dia murah hati. Dia dikit-dikit ini onta sembelih untuk makan bareng-bareng. Jadi seringkali seperti itu, sehingga dia dianggap orang yang peduli pada masyarakat. Nah, di Al-Quran dikutip bahwa laula nuzzila hadzal Qur'an wa ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mestinya Quran ini diturunkan kepada tokoh yang yang agung, yaitu Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah itu satu rumpun dengan Abu Jahal. Nabi Muhammad itu kan dari atas itu ada yang keturunan Abdul Manaf, ada yang keturunan Hashim, ya, ada yang keturunan yang lain-lain. Nah, yang membela Nabi itu yang keturunan Abdul Manaf dan Hashim. Yang lainnya memusuhi. Nah, termasuk Abu Jahal ini. Nah, ini berarti ada iri hati, ada kedengkian. Kenapa kelompok itu yang diangkat? Toh kelompoknya Nabi Muhammad itu sudah dapat Ka'bah. Waktu itu yang menjadi juru kunci Ka'bah itu Abbas. Itu kelompoknya Nabi Muhammad. Sebelum Abbas itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi keturunannya Nabi Muhammad itu sudah dapat ini, mereka mengharapkan dapat bagian yang lain. Kenapa kenabian kok jatuhnya ke dia, kok bukan ke kelompok kita? Gitu. Itu mirip-mirip dengan Bani Israel, kan? Bani Israel waktu mereka terusir dari tanah mereka, dari daerah mereka, di tengah pengasingan, mereka minta kepada Nabi mereka untuk ditunjuk seorang raja. Terus, kenapa kamu minta raja? Ya, supaya kita bisa perang, mengambil alih daerah kita kembali. Kita kan dijajah. Terus nabinya berdoa minta kepada Allah, diisyarai oleh Allah siapa? Talut yang jadi raja. Ketika ditunjuk Talut, Bani Israel itu kan 12 bersaudara. Namanya Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12, termasuk Nabi Yusuf dan adiknya. Nabi Yusuf dan adiknya itu beda ibu. Nah, yang 10 ini itu mereka kerjasamanya kuat. Tapi meskipun begitu, mereka punya tradisi. Kalau yang jadi nabi itu keturunan ini, yang jadi raja keturunan ini, yang kekayaan itu keturunan ini dan sebagainya. Nah, ketika ditunjuk Talut itu bukan dari garis keturunan yang nabi itu, yang raja. Kenapa dia? Terus
Ya Allah nunjuknya itu. Akhirnya sudah gini aja buktinya, kalian berada di lapangan, nanti akan ada malaikat yang turun membawa tabut. Tabut itu peti yang di dalamnya ada tongkat dan peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan malaikat datang ngasih ini ke Talut. Nah, ya kan itu. Nah itu saya hanya membanding bahwa kadang-kadang kakak beradik itu saling iri, ya, saling cemburu. Ini keluarganya Nabi Muhammad juga begitu, saling cemburu. Terus Abul Hakam tadi, masih ingat Abul Hakam itu siapa? Abu Jahal. Ketika dia sangat membenci Nabi, akalnya menjadi tidak sehat, gitu. Usul-usulannya itu blunder melulu. Karena apa? Pokoknya memusuhi Nabi Muhammad. Logikanya nggak jalan lagi. Sehingga Nabi Muhammad menjuluki dia Abu Jahal. Nah, yang menjuluki dia Abu Jahal itu Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy menjuluki dia Abul Hakam. Tapi Nabi Muhammad udah jadi bodoh dia, Abu Jahal. Nah, mereka itu sangat memusuhi. Akhirnya waktu ada di Darul Idarah, di kantor permusyawaratan tadi, itu dimusyawarahkan ada 3 alternatif. Ketika mereka sedang bermusyawarah, ada seorang tua yang datang minta izin masuk. Lalu yang jaga pintu bilang, kamu bukan anggota, nggak boleh masuk. Terus dia bilang, aku mempunyai usulan yang bagus untuk mengatasi masalah ini. Izinkan aku. Terus akhirnya diizinkan masuk. Siapa itu dia? Iblis. Iblis tapi menampakkan diri seperti seorang tua yang bijaksana begitu. Terus ketika mereka bahas, gimana kalau dibui, ditahan, dipenjara? Iblis bilang, jangan. Nanti pengikutnya Muhammad pada demo, kamu kewalahan. Udah kalau begitu diusir aja. Oh jangan. Kalau kamu usir dia di tempat lain, dia mendapatkan dukungan orang banyak, terus menyerbu kamu, kalah kamu. Rupanya sejak dari dulu itu ilmunya. Si Khomeini diasingkan kan? Diasingkan, terus Khomeini mendapatkan pengikut yang banyak. Dia balik, Iran kalah. Saya nggak tahu nih sekarang ini Habib Rizik bisa begitu apa enggak. Gini ada orang yang terusir begitu kan. Nah ini Iblis bilang, jangan, nanti dia makin banyak pendukungnya. Terus kalau pendukungnya itu menyerbu kamu kalah. Bunuh aja. Loh, bunuh kan ada hukum adat. Hukum adat kalau ini satu klan, ya, kelompok keluarga, ada yang membunuh di sini, maka orang sini dihukum. Ya, hukumannya itu kan Quran belum ada, belum membahas itu, dan mereka kan tidak mengikuti Quran. Ya, hukumannya adat itu, kalau yang dibunuh itu laki-laki, maka di sini yang dihukum laki-laki, meskipun yang membunuh perempuan. Kalau yang dibunuh ini pemimpin, kalau yang dibunuh itu pemimpin, maka dibalasnya pemimpinnya yang dibunuh, meskipun yang membunuh itu anak-anak. Terus, nanti kalau menurut hukum adat itu dibalas gimana? Gampang, caranya gini. Pilih pemuda yang kuat di antara masing-masing keluarga. Terus semua membawa pedang yang tajam. Terus dikomando. Tangkap Muhammad. Terus dikomando semua memukul Muhammad bareng. Kalau bareng, maka yang membunuh dia bukan satu orang. Bagaimana mau menuntut orang banyak?
nggak bisa. Terus, oh ya bagus. Lalu diutuslah, dipilihlah di antara pemuda-pemuda itu. Sementara Nabi Muhammad beritahu oleh malaikat Jibril, ya, diberitahu bahwa mereka sedang merencanakan membunuh kamu, maka kamu keluarlah dari sini. Saat itu sebenarnya kan mereka hanya bertiga kan, Rasulullah, Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar itu sudah kepingin nyusul hijrah, tapi Rasulullah bilang jangan dulu. Barangkali kamu nanti akan punya teman untuk hijrah. Dia maunya sendirian. Jangan dulu, nanti barangkali kamu punya teman. Terus kamu sendiri gimana? Rasulullah ditanya. Aku menunggu izin dari Allah. Oh, kamu menunggu izin dari Allah? Nah, dari situ Abu Bakar menangkap, oh berarti Rasulullah itu tidak akan melangkah kecuali atas perintah atau izin Allah. Terus Abu Bakar, ya deh, kalau begitu aku tunggu kamu, dan kamu yang sekaligus menjadi temanku berangkat. Terus nunggu, tapi kemudian perintahnya hijrah itu ketika dikerahkan para pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad secara bareng. Lalu mereka memblokade, pada berdiri di rumah Nabi Muhammad malam-malam dengan harapan nanti pagi-pagi itu Nabi Muhammad ditangkap lalu terus dibunuh bareng. Lalu ketika mereka berkumpul, Rasulullah membaca, masih ingat apa yang dibaca Rasulullah? Wajah di surat Yasin, ya. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah baca itu sambil bawa itu pasir ditaburkan. Waja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan di depan mereka, wa min khalfihim, dan di belakang mereka ada saddan, ada penghalang. Nah, di depan ada penghalang, di belakang ada penghalang. Fahum la yubsirun, lalu mereka tidak bisa melihat Rasulullah. Benar, terus Rasulullah keluar, tidak ada yang melihat. Tapi jangan dipakai. Lalu terus aku mau lewat sana, kok ada orang itu bacain waja'alna min baini aydihim saddan. Nah, terus sebelum Rasulullah pergi, Ali, dia biasanya bertidur bersama Ali disuruh ngambil posisinya Nabi Muhammad, terus selimutnya Nabi Muhammad dipakaikan ke Ali, terus Rasulullah keluar. Terus mereka mencoba masuk, wah ini Muhammad nih. Ketika selimutnya dibuka, oh Ali, kemana itu dia? Dia sudah pergi. Nah, perginya itu, ini saya gambar ini, yang atas itu Madinah, kotak atas itu Madinah, yang bawah itu Mekah. Dari Mekah ke Madinah itu ke arah utara. Mestinya kalau perjalanan itu yang biru itu ada rute yang dekat. Tentu rute itu karena sana ada padang pasir, ada bukit-bukit, itu kan melewat jalan yang keras, ya, tidak empuk di pasir, dan yang tidak naik turun. Jadi menghindari bukit di sekitar bukit itu. Tapi Rasulullah maunya ngambil jalan yang tidak rute biasanya. Nah, untuk itu butuh guide. Siapa orang yang bisa guide, berarti orang yang memang suka blusak-blusuk gitu kan. Blusak-blusuknya tapi antar kota, itu kan luar biasa itu. Itu ada seorang yang namanya Abdullah.
tapi dia orang kafir. Abdullah tapi orang kafir. Terus ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi pengarah jalan. Mungkin karena dia miskin, lalu dia mau menjadi pengarah jalan. Tapi dia dibilang gini, nanti 3 hari ya. 3 hari kamu nemuin aku, kamu membimbing aku menuju ke Madinah lewat jalan yang tidak lazim. Terus Rasulullah keluar dari rumah tidak ke utara tapi ke selatan untuk menghindari kejaran orang-orang kafir. Begitu mereka melihat, loh Ali, Muhammadnya kemana? Mereka kan larinya mencari ke jalan ke Madinah. Oh nggak ada, sampai jauh, oh nggak ada, balik lagi. Rupa-rupanya Nabi Muhammad itu dengan Abu Bakar ke selatan, sembunyi dulu di goa, namanya goa Thur ya. Di goa itu 3 hari 3 malam. Terus supaya menghilangkan jejak, caranya Rasulullah menyuruh, Rasulullah atau Abu Bakar ya, terutama Abu Bakar ya. Abu Bakar menyuruh 2 anaknya yang perempuan untuk membawa makanan, makan pagi, makan malam itu. Terus anak laki-laki disuruh pura-pura bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka. Ya karena pemuda itu kan berteman gitu kan, gabung sana, dengerin apa yang mereka akan lakukan, supaya kalau mereka misalnya ternyata tahu, lalu dia bisa cepat ngasih kabar. Terus ada penggembala kambing yang disuruh ngikuti anaknya Abu Bakar yang perempuan tadi. Jadi ketika anak ini ke goa kan jejaknya kan kelihatan dari pasir itu. Lalu menggembala kambing, kambingnya banyak, menginjek-injek bekas titik. Terus begitu sampai 3 hari. Waktu Rasulullah begitu masuk ke goa, rupanya di goa itu banyak lubang. Terus setelah ada lubang ditutup, kehabisan batu untuk nutupi itu. Ada 1 lubang yang masih terbuka. Terus oleh Abu Bakar ditutup pakai kaki. Terus padahal di situ ada ularnya. Ada ularnya, digigit juga dia. Terus Rasulullah kadang tiduran di pangkuannya Abu Bakar. Terus karena dia digigit, Rasulullah tahu, didoain, kasih ludah, langsung sembuh. Terus satu saat orang-orang Quraisy itu sudah di mulut gua, dan gua itu tidak begitu dalam. Abu Bakar duduk di dalam itu melihat kaki-kakinya orang-orang itu. Wah, mereka sampai di sini. Kalau mereka merendahkan kepalanya aja, lihat itu. Terus Rasulullah mengatakan yang dikutip di Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Terus mereka itu ngomong sendiri, enggak mungkin. Ini ada sarang laba-laba, ini ada burung merpati. Ini sebelum tahun yang lalu sudah ada ini, gitu. Nggak mungkin. Nah, terus mereka pergi lagi. Tapi karena mereka itu putus asa, lalu terus bikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan
Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 1000 dirham. Banyak itu. Terus mereka berlomba-lomba mencari. Ada salah seorang yang namanya Suraqah. Suraqah itu juga jago berantem itu. Suraqah itu pas duduk-duduk terus ada orang bilang, aku tadi lihat ada Muhammad tuh, ada item-item berjalan, wah itu pasti Muhammad tuh. Terus Suraqah bilang, benar, iya, udah aku yakin mesti itu Muhammad. Suraqah langsung menyiapkan kuda. Dia kan jago berantem. Kudanya disiapkan, terus lewat belakang dia pergi. Keburu dari jauh dia sudah melihat Rasulullah itu nggak noleh-noleh sambil baca Quran. Dia dengar rupanya. Abu Bakar yang dikit-dikit noleh-noleh gitu. Ya biasa kan dia yang penjaganya kan, kalau di sini tuh pas pampres itu kan pas pampres itu kan gini terus gitu. Terus sampai dekat gitu, dia maunya kudanya disuruh berdiri, terus nginjek Nabi Muhammad. Rupanya nggak bisa, tapi kakinya kuda ini amblas sampai ke lutut, nggak bisa bergerak. Terus dia jatuh dan dia minta tolong, Muhammad, tolong dong, tolong terus jalan lagi. Ada yang cerita ini seperti itu sekali, ada bilang 3 kali. Tapi terus dia bilang, Muhammad, udah deh, aku tidak mengganggu kamu lagi. Kamu minta apa? Yang bisa saya lakukan? Ini aja deh, usahakan jangan sampai orang-orang tahu bahwa aku dalam perjalanan. Oh ya. Terus dia pulang, asal ada gerombolan gitu, percuma, dia udah nggak ada. Percuma, udah nggak usah dikejar. Jadi dia ngomong begitu, akhirnya nggak ada kejar. Nah kalau melihat seperti itu, berarti kan memang Allah mengendalikan supaya Suraqah ini bisa ngejar Nabi Muhammad. Siapa yang ngatur itu? Supaya apa? Supaya nanti dia tidak bisa membunuh. Terbukti memang orang ini hebat. Terus dia janji melindunginya supaya tidak dikejar lagi. Jadi